Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melakukan sharing session buku dengan tema mindset. Ini sharing session di bulan April yang saya terlewat, mohon maaf sebelumnya. Di bulan April saya akan melakukan sharing session dengan judul buku yaitu Grit. Grit itu pengarangnya dari Angela Duckworth ya. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang passion ditambah ketekunan gitu ya, yang mana konsistensi ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan nanti sedang kita usahakan gitu ya. Nah, ada 4 keutamaan juga di buku ini yang menceritakan tentang yang pertama itu tentang interest ya. Interest itu yang mana pengembangan terhadap tujuan utamanya gitu ya. Jadi kasarnya itu bakat itu tidak ditemui gitu ya. Bakat itu tidak hanya bisa ditemui kalau enggak kita cari dan kita latih gitu ya. Maksudnya dalam artian saya nggak bisa main basket gitu, jadi saya tidak bisa mengusahakan cuma karena bakat, tapi harus dikembangkan melalui usaha gitu ya, melalui pengembangan diri. Misalkan saya nggak bisa bikin kue atau roti ya, saya berarti harus mengembangkan diri untuk terus punya interest untuk belajar, baik itu dari segi materi dan usaha untuk mewujudkannya gitu. Kemudian yang kedua itu setelah dari interest itu beralih ke istilahnya itu praktis ya. Yang tadi saya bilang praktis itu usahanya gitu ya. Setelah kita senang akan sesuatu, interest terhadap sesuatu, maka tinggal bagaimana kita praktis untuk mewujudkan kelemahan fokusnya itu praktis itu. Salah satunya juga di titik kelemahan kita gitu. Maksudnya kita jangan terfokus, misalkan saya sudah bisa bikin kue ya, saya udah bisa bikin roti dengan baik misalkan contohnya, tapi saya belum bisa bikin kue wedding cake gitu ya. Jadi praktis ini menitik beratkan lebih ke dari pengembangan tadi ya, yang misalkan kita merasa belum bisa belum bisa di wedding cake itu, maka di praktis ini kita lebih menitik beratkan apa yang belum bisa, kemudian kita latih dibandingkan kita bisa dan melakukan berulang kali gitu. Jadi contohnya tadi seperti saya bilang, kalau misalkan kalau misalkan interest dan praktis ini berkesinambungan, yang mana lebih ke pengembangan penyempurnaan apa yang belum kita bisa lakukan gitu. Kemudian selain dari dua tadi itu, kemudian yang ketiga itu ada di purpose ya, di tujuannya. Purpose atau tujuannya ini untuk apa gitu ya. Dan biasanya itu purpose-nya itu kita usahakan jangan untuk diri kita sendiri juga, tapi untuk dampaknya untuk bisa dirasakan terhadap orang lain juga gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita berpikir berdampak juga kah untuk orang sekitar kita gitu ya. Contohnya misalkan saya ini seorang IT, misalkan kayak Pasan lah, bisa IT, bisa ngoding ya. Nah dari ngoding ini saya ini menciptakan sistem yang mungkin nanti itu akan kita berpikir itu akan berfungsi atau bermanfaat mungkin bagi UMKM gitu ya. Jadi sistem kita bisa dipakai oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Nah itu yang dimaksud dengan purpose gitu ya. Jadi selain kita interest terhadap sesuatu, kita melatihnya dengan baik, terus purpose-nya, tujuannya itu juga sangat baik ya terhadap perubahan untuk kebaikan bersama gitu. Nah yang keempat ini istilahnya itu hope ya. Hope itu lebih ke optimalisasi untuk meningkatkan optimisme yang nanti mungkin dari praktis itu akan mengalami kegagalan-kegagalan, bisa jadi 100.000 kali gitu ya. Nah di hope ini kita berharap mengatur mindset kita sendiri supaya nggak semudah itu untuk membuat sesuatu yang sangat besar gitu. Nah hope ini juga contoh kasusnya ya, kalau saya ambil itu misalkan nah si Michael Jordan gitu ya. Michael Jordan tuh pemain basket ya, pemain basket kita tahu sangat mahir dan jago banget main basket gitu kan. Tapi itu nggak semata-mata dia tiba-tiba langsung jadi jago aja main basket gitu ya, karena dari secara alur cerita hidupnya bahwa beliau itu dari mulai SMP itu sangat tertarik ya, sangat interesting terhadap basket gitu. Kemudian setelah tertarik terhadap basket, beliau itu juga melakukan praktis atau latihan gitu. Dan latihan beliau itu juga sangat luar biasa. Ketika orang-orang masih tidur, beliau itu lari pagi-pagi, kemudian berlatih basket dan lain-lain. Dan intinya melakukan sesuatu praktis yang sangat luar biasa konsisten gitu ya, dari mulai sejak dia masih usia muda gitu. Kemudian selain itu juga, selain praktis tuh dia itu juga
apa istilahnya tuh, pos tujuan hidupnya tuh sangat apa ya, sangat jelas gitu. Jadi beliau berkata di bukunya itu ingin menjadi seorang pemain basket yang superstar gitu ya, yang top gitu. Tujuannya sangat jelas di awal ketika ketertarikan, kemudian dibantu dengan latihan, kemudian ditambah dengan tujuan yang jelas, gol yang jelas. Nah, gol yang jelas ini tuh sangat penting ya. Jangan sampai kita setiap bulan ganti-ganti gol gitu ya. Lebih baik sebetulnya gol satu tapi dikerjakan 1 tahun dibanding gol yang ganti-ganti setiap bulan yang akhirnya nggak selesai-selesai gitu ya. Makanya ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaiannya tersebut gitu ya, yang mana konsistensi ini sangat berpengaruh gitu. Kemudian dari Hop juga selalu merasa ketika mengalami kegagalan itu kita punya rasa ingin bangkit lagi gitu dari Hop ini gitu ya. Nah, kemudian dari 4 itu kita mengerucut ke ada 4 lagi untuk pengembangannya gitu ya. Nah, untuk 4 pengembangannya itu nanti. Nah, untuk ikutin cara menumbuhkan gripnya itu yaitu dari Harting rules gitu ya. Jadi Harting rule itu artinya kata si Angela Duckworth ini gitu ya, di keluarganya itu harus memilih satu goal yang sangat sulit, sangat susah dan harus konsisten mengerjakan sampai selesai gitu ya. Jadi contohnya aturannya itu misalkan saya ingin juggling bola selama 10 menit gitu ya. Jadi kalau belum bisa juggling bola selama 10 menit belum sempurna, itu nggak boleh ganti gol ke yang lainnya gitu. Itu kebiasaan yang dilakukan oleh penulis terhadap keluarganya gitu ya. Punya gol yang besar yang harus dikerjakan sampai tuntas gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu cara menumbuhkannya lewat budaya gitu ya. Maksudnya lewat budaya gimana? Contohnya ya kalau kita mau termotivasi baca buku setiap hari, ya kita berarti harus kumpul sama orang-orang yang suka baca buku juga gitu ya. Karena kalau nggak gitu lingkungan itu sangat berpengaruh gitu terhadap nanti efek dari goal yang akan kita lakukan tersebut gitu ya. Jadi yang pertama itu tadi Harting's rule, itu yang mana membuat gol besar harus konsisten dikerjakan sampai tuntas ya, jangan ganti gol dulu sebelum gol itu terlaksana atau beres gitu selesai. Kemudian yang kedua tadi dari budayanya kita harus bersama orang-orang yang memang satu frekuensi untuk mencapai tujuan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga itu untuk melatih optimisme ya. Jadi melatih optimisme itu jangan lembek ketika kita gagal, ya kita nyalahin gitu, saya emang nggak bakat main basket sepertinya, jadi saya udah aja nggak mau main basket lagi misalkan. Atau saya emang nggak bakat main musik, saya nggak bisa main musik, jadi udah nggak mau main musik lagi. Nah, itu harus ngelatih optimisme itu supaya kita nggak selalu berpikir positif ketika gagal gitu ya. Jadi jangan menyalahkan kenapa gagal gitu. Kita harus optimis bahwa setiap kegagalan itu lebih selangkah lagi menuju keberhasilan gitu ya. Jadi yang ketiga itu cara menemukan grit itu yaitu melatih optimisme itu gitu. Jangan sampai kita gampang menyerah istilahnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu bikin hierarki tujuan gitu ya. Tujuan dari mulai rendah sampai atas gitu ya. Tujuannya tuh harus jelas juga yang tadi saya sampaikan. Contohnya misalkan nulis sehari minimal 1 halaman itu lebih baik dibanding tidak sama sekali gitu. Karena lewat tujuan itu untuk melatih si konsistensi itu. Karena semua itu berawal dari hal-hal kecil gitu, nggak bisa tiba-tiba kita menjadi besar dan menjadi sukses gitu ya. Jadi menemukan konsistensi itu kita harus melakukan hal-hal berulang walaupun kecil gitu ya. Jadi minimal 1% dilakukan setiap hari dibanding tidak sama sekali gitu ya. Itu yang mengharapkan kita untuk melatih dari konsistensi itu. Yang tadi yang mana kalau misalkan saya itu ingin menulis buku, ketika saya punya tujuan ingin menulis buku, ya itu lebih baik saya menyimpan buku saya di bawah bantal misalkan. Jadi setiap saya mau tidur, saya harus menulis 1 lembar setiap hari. Nah, dibanding kita tidak melakukannya sama sekali ya. Itu melatih konsistensi. Karena nanti tiba-tiba ya kan bisa jadi kalau 1 lembar sehari nanti 1 tahun bisa menjadi 365 lembar gitu. Dan alhamdulillah nanti mungkin 1 tahun kita punya 1 buku gitu ya. Nah, itu gimana keempat itu adalah gimana cara kita untuk untuk melatih atau menumbuhkan diri tersebut gitu ya. Yang mana yang lebih berkenaan dengan mind map dari buku ini yaitu pada dasarnya lebih baik kita melakukan hal kecil dan berulang dan konsisten setiap hari
daripada kita berganti gol dan tidak punya tujuan untuk mengembangkan diri kita gitu ya. Itu artinya konsisten setiap hari yang kita kerjakan gitu. Jadi intinya buku ini bercerita tentang bagaimana kita punya tujuan, bagaimana kita harus optimis untuk menggapai tujuan tersebut. Lebih ke situ buku ini yang saya baca. Baik, karena memang sudah panjang ya, mungkin sekitar 15 menit session saya ini. Nanti akan saya percepat juga videonya supaya tidak banyak tidak terlalu lambat, biar lebih cepat juga nanti dipahaminya, biar lebih mudah juga. Tapi ya mudah-mudahan buku ini mengajarkan saya tentang bagaimana untuk menyikapi ketekunan tersebut, tidak mencari alasan ketika dalam kegagalan, dan konsisten berulang melakukan sesuatu, supaya dari melatih konsisten itu bisa membuat saya belajar atau praktis ya setiap harinya lebih baik gitu. Baik, itu aja yang saya sharingkan di sharing session bulan April ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.